Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembekuan ikan tuna bentuk loin. Nama Ahmad Rusdianto, NIT 184020062. Sebelum melakukan proses produksi, pekerja harus menggunakan perlengkapan dan harus steril. Perlengkapan yang digunakan yaitu penutup kepala, sepatu boot, sarung tangan, masker, dan apron. Apron di sini biasanya digunakan untuk pekerja bagian pemotongan dan pencucian. Tahap pertama dilakukan di ruang receiving area, yaitu tahap penerimaan bahan baku. Di ruangan ini dilakukan pengecekan kualitas ikan, berat, suhu, dan lainnya. Pengecekan suhu bahan baku dilakukan untuk menjaga suhu ikan tetap rendah, kurang dari 4 derajat Celcius agar tidak terjadi peningkatan histamin. Kadar histamin yang tinggi pada ikan jika dikonsumsi oleh manusia akan menimbulkan penyakit alergi. Tahap selanjutnya yaitu proses pelepasan kepala dan sirip, pembuatan loin, proses pemisahan antara daging hitam dan merah, serta pelepasan kulit yang dilakukan di ruang dehydrating area. Pelepasan kepala dan sirip biasanya dilakukan sebelum pembuatan loin. Pembuatan loin dilakukan dengan cara membelah ikan menjadi 2 bagian. Daging ikan yang telah dipisahkan dari tulangnya dibagi menjadi 4 bagian. Sebelum proses pembuatan loin dilakukan, pekerja harus memastikan bahwa pisau yang dipakai untuk pembuatan loin harus benar-benar bersih dan tajam. Proses loining dilakukan dengan cara hati-hati untuk mengurangi proses penyusutan. Proses pembuangan daging hitam adalah salah satu proses untuk memisahkan daging merah dan hitam. Daging yang diambil dan diolah menjadi loin berasal dari daging merah. Maka dari itu daging hitamnya tidak dapat diambil karena daging hitam pada tuna mengandung lemak yang sangat tinggi sehingga dapat mempengaruhi proses pembusukan. Pada proses pelepasan kulit dengan daging atau loin, kulit merupakan salah satu bagian yang berpotensi besar terhadap kontaminasi bakteri. Pengulitan juga dilakukan agar mendapatkan loin yang memenuhi standar perusahaan. Proses selanjutnya dilakukan di ruang staging area. Di ruangan ini proses yang dilakukan yaitu untuk merapikan kembali loin dari sisa-sisa daging hitam yang masih menempel pada loin dan membersihkan kembali tulang-tulang dan kulit yang masih tersisa. Karena dari proses inilah dipastikan loin tersebut sudah benar-benar rapi dan siap dilanjutkan ke proses penimbangan. Setelah dilakukan pembersihan, maka dilakukan penimbangan dan pencucian. Pada tahap ini dilakukan penentuan mutu secara organoleptik yang meliputi warna daging, penampakan, dan teksturnya. Kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat produk tuna loin yang diperoleh. Penimbangan dilakukan dengan cepat dan hati-hati. Setelah melewati proses penimbangan loin, dilakukan pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk memastikan ikan benar-benar bersih sebelum mendapat perlakuan selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah injeksi clear smoke yang dilakukan di injection area. Injeksi clear smoke adalah proses penyuntikan gas karbon monoksida oleh sekitar 120 jarum pada loin. Tujuan penyuntikan gas karbon monoksida yaitu untuk memecah sel hemoglobin dalam daging tuna sehingga warna merah cerah pada hemoglobin dapat tersebar rata pada loin. Setelah di-injection, maka loin akan disimpan selama 32 jam pada suhu 0-4 derajat Celcius agar gas berinteraksi di dalam loin secara merata sehingga dapat mempertahankan warna. Tahap berikutnya adalah penyemprotan ozon. Penyemprotan ozon ke dalam loin bertujuan untuk mereduksi bakteri. Kadar gas ozon yang digunakan sekitar 10-15 ppm. Penyemprotan dilakukan selama 15 menit di ruang pendingin. Selanjutnya adalah tahap retouching. Pada tahap retouching ini yaitu untuk membersihkan kembali kotoran-kotoran atau warna-warna yang tidak sesuai dengan grade untuk mencapai kesempurnaan loin tersebut. Kemudian
Kemudian loin tersebut dicek kembali yang bertujuan untuk mengetahui bahwa loin yang akan divakum sudah melalui pengecekan untuk memastikan loin dalam keadaan bersih dan bebas dari kontaminasi dan lainnya. Tahap selanjutnya adalah proses pelabelan. Pelabelan bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mengenali produk karena berisi informasi-informasi mengenai produk itu sendiri. Informasi yang terdapat dalam label antara lain jenis produk, jenis ikan bahan baku, grade, berat, lokasi penangkapan, dan tanggal produksi. Setelah pemberian label, tahap selanjutnya adalah proses vakum. Proses vakum di sini bertujuan untuk memastikan produk yang dibungkus benar-benar hampa udara. Proses vakum dilakukan sekitar 50 detik dengan kerapatan seal atau kerapatan plastik itu divakum selama 50 sampai 55 detik dengan seal settingnya 3 detik. Tahap selanjutnya adalah proses pembekuan di air blast freezer. Pembekuan merupakan proses untuk menyimpan loin agar tetap segar. Dengan pembekuan, loin tersebut disimpan dalam ruang pembekuan atau ruang air blast freezer. Pembekuan dilakukan selama 8-10 jam dengan suhu ruang min 35 derajat Celcius sampai min 40 derajat Celcius. Tahap berikutnya adalah pengecekan unsur metal. Sebelum masuk ke box karton, dilakukan pengecekan melalui metal detektor untuk memastikan loin bebas dari logam seperti pancing nelayan, serpihan dari pisau, dan benda logam lainnya. Produk yang telah melewati proses pengolahan akan dikemas ke dalam box yang telah dilapisi master karton agar kuat dan tidak mudah rusak. Setelah itu disimpan dalam cold storage. Cold storage berfungsi untuk mempertahankan atau menjaga suhu agar minus frozen loin tidak turun. Suhu penyimpanannya yaitu minus 18 derajat Celcius sampai minus 25 derajat Celcius dan disimpan berdasarkan kapasitas kontainer. Tahap yang terakhir adalah proses pemuatan atau stuffing. Tuna loin beku yang telah siap dipasarkan akan diangkut menggunakan mobil pengangkut. Produk tuna loin beku yang diekspor merupakan produk dengan grade terbaik. Sebelum melakukan pemasaran produk tersebut, terlebih dahulu diuji di laboratorium mendapatkan sertifikasi mutu dari produk tersebut untuk diekspor. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.